Kalian lihat nih apa yang mereka lakukan. Mereka menghina jenderal kita. Mereka bilang jenderal bengis, pelanggar HAM. Kemudian mereka bilang wakilnya yang lahir dari rahim haram konstitusi. Paten kok ya. Terus apalagi katanya dari Mulyono bajingan penghancur demokrasi. Kalau BEM kalian dibekukan, aku cuma mau bilang mampus. Inilah hasil pemikiran dari mahasiswa dudung gak berguna. Kalau Bikin karangan bunga untuk Prabowo Gibran yang berisi sindiran BEM Visip UNER resmi dibekukan. Nah, pentingnya kalau kita ngeluarin pendapat juga harus tetap beretika, mesti yang sopan. Bebas demokrasi itu bukan berarti nggak punya etika. Hebat sekali ini ketua BEM dari UNAIR, Universitas Airlangga. Wah, sekarang dibekukan gara-gara dia mengirim karangan bunga buat pelantikan Pak Prabowo dengan kata-kata mutiara yang Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk bersama-sama kita reaksi netizen ya ataupun warga TikTok tentang BEM Visip Universitas Airlangga dibekukan gara-gara karangan bunga kritik Prabowo Gibran. Itu sih bukan kritik ya, itu menghina, mencaci maki ya kan. Jadi ya kan guys, ya sekarang ini sudah bukan eranya Pak Jokowi yang kalem, sabar ya, sabarnya udah tingkat dewa ya kan. Bukan masanya Pak Jokowi lagi. Dan sekarang ya masanya Pak Prabowo yang tegas ya kan, ya bisa dibilang ataupun netizen bilang ya, Pak Prabowo mood Soeharto ya kan. Jangan main-main. Nah, ini yang sebenarnya yang aku pengen gitu ya kan. Oke, langsung sajalah kita simak pendapat netizen. wah, ini sih parah banget nih guys. Siapa di sini yang mulai nyesel milih Pak Prabowo? Kalian lihat nih, BEM Visip UNER dibekukan gara-gara karangan bunga kritik pelantikan Prabowo. Ini sih sama aja seperti Orde Baru, kebebasan ekspresi dibatasi, ya nggak sih? Itu tadi sih kata mahasiswa tolol ya. Mahasiswa tolol. Biasanya dibikin sama mahasiswa abadi tuh. Kalian lihat nih apa yang mereka lakukan. Mereka menghina jenderal kita. Mereka bilang jenderal bengis, pelanggar HAM. Kemudian mereka bilang wakilnya yang lahir dari rahim haram konstitusi. Paten kok ya. Terus apalagi katanya dari Mulyono bajingan penghancur demokrasi. Kalau BEM kalian Itu yang dikatain mereka kritik. Inilah hasil pemikiran mampus dari ya. mahasiswa dudung nggak berguna. Kalau kalian hanya sebatas mahasiswa ataupun lulusan UNER aja, malu aku lihatnya. Sementara orang yang kalian hina lulusan terbaik Fordbreak, gak level. Kita cari tahu alasannya. Ternyata alhamdulillah dosen di sana masih beretika. Karena dosen di sana beranggapan kalau karangan bunga itu tidak sesuai dengan etika dan kultur akademik insan kampus. Udah habis deh, ini bukan zamannya Pak Jokowi lagi. Memang harus diginiin kalian. Yang kayak gini tuh biasanya mahasiswa yang akademisinya rendah, mahasiswa Ini abadi, bukan zamannya sabar ya. Nanti tamat kuliah, gak dapat kerja, kalian salahkan lagi pemerintah. Setuju nggak kalian kritik yang nggak beretika kayak gini harus Setuju. sekarang? Setuju. Perusahaan blacklist tuh kampus-kampus yang nggak ada etikanya. Nah, Bikin karangan bunga untuk Prabowo Gibran yang berisi sindiran BEM Visip UNER resmi dibekukan. Nah, pentingnya kalau kita ngeluarin pendapat juga harus tetap beretika, mesti yang sopan. Bebas demokrasi itu bukan berarti nggak punya etika. hebat sekali ini ketua BEM dari UNAIR, Universitas Airlangga. Wah, sekarang dibekukan gara-gara dia mengirim karangan bunga buat pelantikan Pak Prabowo dengan kata-kata mutiara yang sangat bijak. Pasti orang tuanya sangat bangga sekali karena mempunyai anak yang berprestasi. Sampai-sampai sekarang dibekukan. Yo, kata-kata ya di karangan bunga itu loh, Lur. Selamat atas dilantiknya presiden ya. Jenderal bengis ngono kuwi lho. Wis waca golek ana kuwi sangat jan ya. Merasa bangga apa piye, merasa gagah dan keren apa piye, tufa hati ulayah wal jenenge jan yo wangel temen to ketua BEM Visip Universitas Airlangga ini. Pasti ya ini dosen-dosennya bangga merasa punya mahasiswa yang terdidik seperti ini, berprestasi lagi, sampai-sampai dibekukan, tidak bisa menghargai seorang kepala negara, presiden. Wah, ini besok ya saya mau lihat masa depan tufa hati. Jangan nyebut jeneng tufa hati. Ilah mana yo mangel. Aku senang ya guys. Bangga ini orang tua tufa hati. Anak dan yo angel temen to tufa hati. DO
jangan diterima di universitas manapun biar karirnya jadi nelongso. Tiba-tiba ada yang minta pembekuan itu dicabut. Udah pada paham nggak ya? Daripada mana partai mana yang tiba-tiba pembekuan itu dicabut diminta ya kan? BEM FISIP Unair dibekukan. Buntut dari karangan bunga satire yang dibuat oleh pihak Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FISIP Universitas Airlangga Unair, Surabaya yang berisi tulisan ucapan selamat pelantikan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Namun penuh dengan kata-kata kritikan, seperti dituliskan Presiden Prabowo sebagai Jenderal Bengis pelanggar HAM, Profesor IPK 2,3 dan juga ditulis sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim haram konstitusi. Tak hanya itu, pada bagian bawah foto Prabowo maupun Gibran juga ditulisi kata-kata yang intinya mengutip isu-isu yang dituduhkan kepada Presiden dan Wakil Presiden, termasuk juga memuat nama Mulyono sebagai penulisnya. Tulisan pada karangan bunga yang kemudian tersebar di medsos tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari pihak kampus, khususnya Dekanat FISIP Unair yang berujung pemanggilan BEM FISIP Unair dari Komite Etik Fakultas, pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Mereka dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Selang beberapa jam kemudian, BEM FISIP Unair mendapat surat melalui email dari pihak dekanat yang menyatakan organisasi mahasiswa tersebut dibekukan. Dalam kutipan surat itu, menyebutkan bahwa pemasangan karangan bunga di halaman FISIP Unair dilakukan tanpa izin dan koordinasi dengan pihak fakultas. Kemudian, surat itu juga menyatakan bahwa penggunaan narasi dalam karangan bunga tidak sesuai dengan etika dan kultur akademik insan kampus. Pada bagian akhir surat yang ditulis, Dekan FISIP Unair memutuskan bahwa kepengurusan BEM FISIP Unair sejak hari ini dinyatakan dibekukan dan menunggu diterbitkannya surat keputusan Dekan FISIP Unair selanjutnya. Surat itu juga ditandatangani oleh Dekan FISIP Unair, Bagong Suyanto dengan tembusan ke-7 pejabat kampus, salah satunya Rektor Unair. Presiden BEM FISIP Unair, Tufahati Ulayah membenarkan bahwa organisasinya kini sedang dibekukan. Benar, sejak Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024 dibekukan, ucapnya. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa karangan bunga tersebut adalah karya seni satire yang bertujuan untuk mengungkapkan ekspresi kekecewaan atas rentetan fenomena yang terjadi selama pemilu 2024, ujarnya kepada media pada Sabtu kemarin. Sementara itu, Dekan FISIP Unair Prof. Bagong Suyanto mengatakan pihaknya masih akan melakukan pertemuan dengan BEM FISIP, yang diagendakan pada Senin tanggal 28 Oktober ini. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti setelah pertemuan besok, ujarnya. Jadi rupanya kita ini harus dipimpin setengah otoriter rupanya ini. Nah, mantap, ya benar banget Pak. Kami mendukung mood otoriter kah? Kim Jong Un. Mood senyap. Dan melihat sanksi yang diberikan oleh Dekanat FISIP Unair itu terhadap BEM FISIP Unair itu, menurut saya itu sangat bagus. Saya cukup puas dengan tindakan tersebut. Syukur-syukur nggak di DO. Aku juga puas. Selain mencoreng nama universitas, itu juga mencoreng status kita sebagai mahasiswa. Kita ini udah mahasiswa loh, mahasiswa, bukan mahasiswa, bukan murid. Bukan murid, kita harus bisa berpikir secara tingkat lebih tinggi, gitu loh. Sebelum kita bertindak, analisis dulu. Udah. Pun kalian berilmu, ingat di atas ilmu masih ada adab, masih ada etika, masih ada norma. Masalahnya kalian nggak beradab, nggak ada ilmu, nggak ada etika, nggak memahami norma, gitu. Iya. Coba lah, pandai-pandailah kalian, perbanyaklah belajarnya itu. Perbanyaklah belajar kalian. Udah. Kalau kurasa pas kalian dilantik dikasih kain karangan bunga kayak gitu atau apa yang mengandung satir, kalian juga gak akan terima. Udah. Jadi cobalah sebelum bertindak analisis, riset, baru kau ngomong. Jangan asal berkuat. Jangan nampak bodohnya. Jadi rupanya kita ini harus dipimpin setengah otoriter rupanya ini. Wow, setuju, aku setuju. Setuju aku Pak, setuju. Soeharto dikembalikan lagi ya. Aduh, maling-maling, koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Mantap. Para media, hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya. Wah, aku kok seneng ya guys, dengar suara kepedasan Mas Prabowo. Aku seneng
Seneng banget lah ya guys ya. Ini kan yang orang takuti sama Pak Prabowo. Jelas banget kan. Lu punya uang, lu punya kuasa. Oh ini masalah. Itu dulu di era Prabowo. No. Lu punya uang, tapi kalau lu salah ya salah. Ya. Ronald Tanur yang dibebaskan sama hakim-hakim sekarang. Nah, hakim-hakim itu sudah diberhentikan sama Pak Prabowo. Dugaan suap sudah jelas sekarang. Bahkan uang suapnya, sumber dananya sekarang sedang ditelusuri dari mana asalnya. Segercep itu, secepat itu, makanya semua orang pada takut. Kenapa Prabowo? Takut ya, yang merah, takut ya, takut kalian, takut. Low battery, please charge, power off. Hati. Rasain, kalian rasain kan? Itu kita butuh pemimpin yang seperti ini, enak, ngelihatnya tuh enak. Emang enak. Kita masyarakat nggak perlu capek-capek, angkat kaki dengar berita, wow, angkat kaki dengar berita, wow. Kita tunggu lagi kabar terbaru lagi apa ya? Tunggu saja. Perasaannya FYP saya tuh penangkapan semenjak Bapak Gemoy jadi presiden. Ya Allah, kayaknya kenapa nggak selama ini. Tapi kadang-kala ada momen, ada pepatah yang bilang begini, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya tuh, bener dah. Dan kali ini semua yang buruk-buruk bakalan habis dilibas sama Bapak Prabowo. Terutama anak-anak abah tuh yang suka menghina tuh, biar sekalian diangkut dikarungin. Ya benar guys ya, aku kok merasa puas hati ya dan merasa lega ya kan. Karena kenapa ya, mood sabar kita sudah selesai ya kan. Ya Pak Jokowi sudah selesai. Kalau Pak Jokowi ya kita tahu sendiri lah ya, kelebihan Pak Jokowi itu sabar ya. Tetapi itu sudah selesai ya. Kalau di zaman Pak Prabowo jangan main-main ya kan. Itu yang kalian tulis-tulis itu bukan kritik ya, tapi menghina, menghujat ya kan. Jadi pantaslah kalian dibekukan. Masih baik nggak ditutup ya kan. Kok kita sebagai pendukung Pak Prabowo ya, yang selama ini kita mendukung Pak Jokowi, selalu sakit hati memang melihat ataupun mendengar mereka-mereka yang menghujat presiden, mencaci maki presiden. Kita ya memang Pak Jokowi mungkin sabar ya, tetapi kita sebagai rakyat yang mendukung Pak Jokowi memang sakit hati gitu ya kan guys. Kenapa Pak Jokowi tidak bertindak tegas gitu ya? Tetapi ya oke lah ya, itu kelebihan Pak Jokowi, bisa sabar sesabar mungkin ya kan. Tetapi jangan main-main. Di era Pak Prabowo berbeda ya kan. Mood Soeharto sudah dikembalikan lagi. Nah aku kok bangga sekali ya guys, ataupun wow, senang sekali ya melihat sekali menghujat gitu langsung dibekukan ya. Itu peringatan ya. Kalau 2 kali 3 kali mungkin udah kampus ini tidak dikasih izin lagi ya kan. Ditutup ya. Aduh mantap ya kan, mantap. Nah bagi siapa yang lain, kampus-kampus yang lain ya, biasanya ya UGM ya kan, yang ataupun yang lain-lain juga ya, yang pokoknya yang sering-sering menghujat-hujat Pak Jokowi ya, ataupun yang sering-sering dulu yang menghina-hina Pak Jokowi. Nah jadikan ini jadi pelajaran Anda ya kan. Karena di zaman Pak Jokowi kalian boleh mungkin, tetapi di zaman Pak Prabowo kalian jangan main-main. Nah, oke guys, itu sajalah ya. Siapa yang nih puas ataupun senang hati mendengar berita ini, silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.